Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Rika Nirnilasari, Lina Kuswanti, Siti Niara, dan Wina Widiawati. Kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pembentukan dan Penerapan Nilai Karakter di Lingkungan Keluarga. Berikut pembahasannya. Kali ini kita akan membahas tentang pembentukan dan penerapan nilai karakter di lingkungan keluarga. Nah, pada dasarnya semua pendidikan baik itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan keluarga itu pada prinsipnya sama, yaitu proses pembelajaran dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang salah menjadi benar, kemudian dari yang belum paham menjadi paham. Hanya saja perbedaannya itu adalah pada sistemnya. Jika di pendidikan di dalam lingkungan sekolah itu menggunakan sistem pembelajaran yang formal. Sedangkan pembelajaran atau pendidikan di luar lingkungan sekolah atau seperti di lingkungan masyarakat atau lingkungan keluarga itu tidak formal, lebih ke keluargaan gitu ya. Nah, oke, kemudian di sini yang akan menjadi pertanyaan itu ada 3. Teman-teman sebelumnya bisa baca di grup ya materi yang sudah disampaikan atau di-share gitu ya. Oke, lanjut. Di sini ada 3 pertanyaan dari judul tersebut ya, judul makalah kami tersebut. Yang pertama dalam hal ini, siapa yang paling bertanggung jawab akan pendidikan di lingkungan keluarga atau di lingkungan masyarakat juga ya. Yang kedua itu, apakah penting pendidikan agama di lingkungan keluarga? Dan yang ketiga itu, dalam hal apa pentingnya agama di lingkungan keluarga? Nah, pasti teman-teman akan bertanya-tanya tentang hal tersebut. Nah, baik, pendidikan dalam lingkungan keluarga itu adalah yang paling bertanggung jawab adalah orang dewasa atau orang tua. Nah, baik itu ayah, ibu, kakek, nenek, tante, om, itu adalah mereka semua adalah yang bertanggung jawab mengajarkan, menyampaikan kepada anak-anak dari semenjak dia lahir sampai dia tutup usia. Oke. Yang kedua, sepenting apa atau apakah penting pendidikan agama di lingkungan keluarga? Penting banget ya teman-teman. Pendidikan di lingkungan keluarga itu yang tidak didapat di sekolah gitu. Jika di sekolah itu pendidikan yang kita dapat itu adalah pengetahuan, kemudian pengembangan keterampilan, maka di sekolah itu maksud saya yang di rumah itu yang kita dapat adalah pendidikan seperti jasmani, rohani, kemudian pembentukan moral, kemudian tanggung jawab atas nilai-nilai agama, itu semuanya kita dapatkan di lingkungan keluarga. Nah, jika seseorang balita atau anak yang kita lahirkan ke dunia ini gitu hanya disekolahkan di sekolah formal tanpa adanya pendidikan dari lingkungan keluarga itu, maka dia akan terombang-ambing karena tidak memiliki pendidikan agama, tidak memiliki moral, karakter gitu ya. Karena di sekolah itu jikalaupun ada pendidikan agama itu tidak akan sedetail dan teliti di rumah atau di lingkungan keluarga. Contoh, di sekolah itu ketika anak diminta untuk belajar membuang sampah di tempatnya. Nah, sebetulnya di rumah juga anak-anak sudah diajarkan gitu tanpa adanya pendidikan yang formal, kayak misalnya dari rumah atau di rumah anak balita atau anak-anak itu diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya tapi tidak formal, kekeluargaan. Terus jika di sekolah itu diajarkan seperti hadis kebersihan. Hadis kebersihannya itu
atau hurus syatrul iman, kebersihan sebagian dari iman. Nah, itu salah satu hadisnya. Nah, jika di sekolah itu akan lebih formal ketika anak-anak diminta untuk belajar kebersihan gitu. Sementara kalau di rumah itu orang tua tidak memerlukan atau mengucapkan hadis. Memang sebetulnya lebih baik mengucapkan hadisnya, tapi di rumah itu lebih gampang dan lebih kena gitu ke anak untuk mengerti bahwa membuang sampah itu di tempat sampah gitu atau di tong sampah gitu ya. Sementara kalau di sekolah itu lebih formal sekali. Nah, itu salah satu contohnya, contoh mendidik anak di antara di sekolah dan di lingkungan keluarga. Nah, pendidikan di lingkungan keluarga itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, lebih menanamkan nilai-nilai agama, nilai-nilai kehidupan, kemudian si anak tersebut akan nantinya ke depannya itu ketika diajarkan nilai agama itu akan bertanggung jawab atas nilai-nilai agama tersebut gitu, dan anak-anak tersebut akan tertanam dengan sendirinya ketika diajarkan di rumah sopan santun, seperti anak balita diajarkan salaman atau bersalaman atau menyapa atau tersenyum kepada orang lain atau pamannya bisa jadi, atau tetangganya atau kakaknya atau tantenya. Sementara di sekolah hanya diajarkan pengertian senyum, salam, sapa gitu kan, tanpa praktek. Mungkin ada prakteknya tapi tidak mendetail seperti di rumah gitu ya. Itu contoh pembelajaran di lingkungan keluarga yang diterapkan oleh keluarga kepada anak-anak. Nah, ketika diterapkan terus-menerus, anak-anak akan terbiasa dengan pendidikan atau pendidikan yang sudah disampaikan oleh orang tua gitu, dan mereka akan tertanam gitu nilai-nilai agamanya tersebut. Nah, oke. Yang kedua, penting ya. Tadi saya sudah sampaikan seberapa penting nilai agama di lingkungan keluarga, itu sangat penting sekali. Karena menurut salah satu pendapat juga, teman-teman juga bisa baca di materi yang sudah di-share di grup tentang pendapatnya. Nah, ini salah satunya dari pendapat Hashim ya. Sejak kecil anak-anak seharusnya menerima pendidikan agama. Sejak anak-anak dalam kandungan, setelah lahir hingga dewasa, sampai tutup usia, masih perlu bimbingan ya dari orang yang sudah dewasa atau orang yang usianya lebih di atas kita atau anak-anak kita. Nah, gitu. Teman-teman bisa baca lebih mendetailnya di materi yang sudah disampaikan di grup. Ini adalah materi 1, nanti materi 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Dasar pelaksanaan pendidikan agama di lingkungan keluarga. Secara sepintas, pembahasan tentang dasar pelaksanaan pendidikan agama di lingkungan keluarga ini telah disebutkan di atas, yaitu atas dasar cinta seseorang terhadap darah dagingnya seperti anak, atas dasar dorongan sosial, dan atas dasar dorongan moral. Akan tetapi, dorongan yang lebih mendasar agama di lingkungan keluarga ini bagi umat Islam khususnya adalah karena dorongan syara, ajaran Islam, yang mewajibkan bagi orang tua untuk mendidik anak-anak mereka lebih pendidikan agama. Nah, kita perlu diingat bahwa pada diri anak itu terdapat kecenderungan yang ke arah baik, akan tetapi dilengkapi dengan kecenderungan ke arah yang jahat. Maka sebagai tugas pendidik dalam hubungan ini adalah suburkan kecenderungan ke arah yang baik. Menurut Dr. Andes Haji Muhammad Arifin
mengatakan bahwa suatu pengaruh pendidikan yang paling fundamental dan fungsional dalam pribadi bila mana pengaruh tersebut ditanamkan dalam pribadi anak yang masih berada pada awal perkembangannya. Pengaruh tersebut akan menjadi benih utama yang dapat berpengaruh dalam perkembangannya lebih lanjut. Oleh karena itu, benih-benih potensial yang mampu mendorong anak untuk mengembangkan pribadinya dalam alternatif pemilihan lapangan hidup manusia di masa dewasanya sesuai bakat dan kemampuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dasar pelaksanaan pendidikan agama di lingkungan keluarga adalah karena didorong oleh beberapa hal, yaitu 1. Karena dorongan cinta kasih terhadap keturunan. 2. Karena dorongan atau tanggung jawab sosial. 3. Karena dorongan moral. 4. Karena dorongan kewajiban agamis. Nah, dengan agama inilah yang membuat kedudukan orang tua lebih besar tanggung jawabnya dalam pendidikan, karena dorongan kewajiban orang ini langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Demikianlah tadi presentasi dari kelompok 5 dengan makalah yang berjudul Pembentukan dan Penerapan Nilai Karakter di Lingkungan Keluarga, yang terdiri dari 2 pokok pembahasan. Adapun pembahasan yang pertama yaitu tentang pentingnya pendidikan agama di lingkungan keluarga, dan pokok pembahasan yang kedua yaitu tentang dasar pelaksanaan pendidikan di lingkungan keluarga. Dari materi tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa pendidikan di lingkungan keluarga itu penting sekali. Artinya, dengan berorientasi kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Luqman ayat 12 sampai dengan 19. Sebab pendidikan di lingkungan keluarga itu adalah pendidikan pertama dan yang paling utama, bisa memberi warna corak kepribadian pada anak. Demikianlah penyampaian dari kelompok kami. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi penulis dan pembaca. Kritik dan saran yang sangat membangun yang kami harapkan. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.